Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ri Nurbaiti, saya dari kelas C Arsitektur Universitas 17 Agustus Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah kewirausahaan mengenai sebuah tugas kreativitas mahasiswa dengan judul Building Stick Learning Kit for Architectural Building dengan dosen pengampu Ibu Rizka Tri Arinta SDS MARS. Tugas ini yaitu berisi sebuah permainan edukatif untuk anak-anak. Hal-hal yang akan saya bahas pada presentasi hari ini adalah mengenai latar belakang ide, analisa SWOT, pengembangan ide, kelayakan ide, prototipe produk yang akan dijual, serta strategi pengembangan ide, implementasi ide, hasil pengembangan ide, dan yang terakhir adalah evaluasi akhir ide. Hal-hal tersebut akan saya bahas segera. Di dalam latar belakang ide ini akan dibahas mengenai bagaimana ide itu bisa terbentuk. Ide ini diambil karena pentingnya permainan edukatif bagi tumbuh kembang anak. Membangun sebuah bangunan dari stick S untuk anak belajar tentang arsitektur bangunan. Stick S ini dijadikan sejenis alat permainan merangkai untuk anak-anak. Stick ini dapat dirangkai menjadi model sebuah bangunan rumah atau bangunan lainnya. Oh iya, dalam latar belakang ini pembentukan ide tersebut termasuk dalam brainstorming, yaitu ide yang terbentuk dari sebuah kelompok. Kelompok yang dimaksud yaitu saya dan ibu dosen. Bab selanjutnya yang akan saya bahas yaitu pengembangan ide. Di dalam pengembangan ide ini ada produk atau jasa apa yang akan dijual, terus bagaimana produk nantinya akan dijual, kepada siapa produk nantinya akan dijual, serta yang terakhir kebutuhan pelanggan mana yang telah terpenuhi dari sebuah produk ini. Bab selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai produk atau jasa apa yang akan saya jual. Produk yang akan saya jual yaitu sebuah stick S yang dijadikan sebuah alat permainan, bongkar pasang atau yang akan disusun anak-anak. Nantinya anak-anak akan menyusun stick S ini menjadi sebuah bangunan rumah atau bangunan lainnya. Permainan ini termasuk ke dalam permainan edukatif karena membantu tumbuh kembang anak. Ya, ini adalah barang yang nantinya akan saya jual yaitu sebuah stick S yang berisi 50 pages per packnya. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai bagaimana produk nantinya akan dijual. Produk ini nantinya dapat dijual melalui media marketplace seperti Facebook Marketplace serta Shopee. Selain marketplace di atas, menjual dapat dilakukan menggunakan media sosial yaitu aplikasi Instagram, aplikasi TikTok. Kebanyakan penggunaan TikTok dan Instagram digunakan untuk media pemasaran atau media promosi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kepada siapa produk atau jasa nantinya akan dijual. Produk ini nantinya dapat dijual kepada anak-anak atau bahkan orang tua yang memiliki anak. Sebab produk ini termasuk ke dalam permainan edukatif untuk anak serta dapat menambah daya imajinasi anak. Tentunya orang tua akan membelikan sebuah permainan yang berdampak positif kepada anak mereka, sehingga dapat menjadikan orang tua yang memiliki anak sebagai target pemasarannya. Kemudian ada kebutuhan pelanggan mana yang terpenuhi. Nah, dari produk ini, kebutuhan untuk tumbuh kembang anak dapat terpenuhi serta dapat menjadi media permainan dan belajar untuk anak mereka. Untuk bab selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai analisa SWOT tentang strength, weakness, threat, dan opportunities. Untuk strength yaitu ada memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide dari produk stick S. Selanjutnya mengenai memiliki pandangan kemana produk dapat dijual nantinya, serta kualitas produk yang baik, dan yang terakhir tidak membahayakan anak. Untuk weakness-nya ada kekurangan pengalaman dalam pengembangan usaha berbasis bisnis, kemudian belum mempunyai SDM yang handal, serta proses packing rentan kerusakan. Untuk opportunity-nya yaitu mengenai kesadaran masyarakat akan pentingnya mainan edukatif makin meningkat, harga bahan baku stick S yang lumayan murah, serta ketertarikan anak-anak terhadap mainan dengan bentuk unik. Untuk treat sendiri yaitu proses packing rentan kerusakan, pesaing yang menawarkan harga lebih murah, serta banyak beredarnya produk sejenis puzzle. Bab selanjutnya yaitu mengenai kelayakan ide. Ide ini dapat dikatakan layak karena mengembangkan stick S menjadi sebuah bahan permainan merupakan ide yang layak untuk dijadikan sebuah usaha, sebab mainan dengan judul konsep Building Stick Learning Kit for Architectural Build ini merupakan sebuah mainan yang dianggap sebagai mainan edukatif dengan merangkai stick S menjadi sebuah bangunan tertentu, serta mainan ini dinilai menarik dan dapat laku di pasaran. Untuk bab selanjutnya yaitu mengenai prototipe produk. Di bawah ini terdapat gambar yaitu gambar rumah serta gambar sebuah jembatan.
Nah, Building Stick Learning Kit for Architectural Building ini sebuah mainan untuk anak-anak dengan konsep permainan edukatif dari stick yang dapat dirangkai atau disusun seperti gambar yang terlihat membentuk sebuah bangunan seperti gedung, rumah, ataupun sebuah jembatan. Permainan ini digunakan sebagai media pembelajaran tentang arsitektural bangunan. Karena yang kita jual nantinya yaitu sebuah stick es ini nantinya dapat disusun oleh anak-anak menjadi sebuah bangunan yang terlihat seperti bangunan rumah serta bangunan jembatan. Kenapa dikatakan permainan edukatif? Karena anak-anak dapat menambah imajinasi mereka mengenai bangunan-bangunan yang nantinya akan dibuat. Selanjutnya yaitu mengenai strategi pengembangan ide. Di dalam strategi pengembangan ide ini terdapat subbab yaitu menentukan nama brand serta logo brand. Dalam menentukan nama brand, salah satu perwujudan dari branding strategi adalah memberikan identitas produk. Sesuai dengan judulnya, Building Stick Learning Kit for Architectural Building yaitu menjual sebuah permainan edukatif dari stick es. Anak-anak dapat membuat sebuah bangunan tertentu seperti rumah, jembatan, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, maka disimpulkan menggunakan nama brand dengan logonya seperti yang terlihat pada di gambar dengan nama Building Stick Toys, yaitu building sendiri memiliki arti bangunan, stick yaitu stick es, dan toys yaitu permainan, maka dikatakan nama brandnya yaitu Building Stick Toys. Selanjutnya yaitu mengenai logo brand. Dapat dilihat logo brandnya menggunakan warna-warna yang cerah, karena pada dasarnya anak-anak menyukai sesuatu yang berwarna cerah. Nah, untuk garis-garis yang ada di logo brand ini menjelaskan mengenai stick es yang membentuk sebuah bangunan. Subbab selanjutnya yaitu mengenai strategi pengembangan bisnis. Ada strategi pemasaran. Dapat dilihat ini adalah akun media sosial dari brand Building Stick Toys ini, yaitu melalui Instagram dengan cara membuat menjadi akun bisnis dan melakukan iklan berbayar di feed stories. Dapat juga dengan endorsement kepada influencer. Kemudian ada marketing mix di dalam strategi pengembangan ide ini. Ada produk, price, promotion, serta place. Produk sendiri seperti yang telah tadi sebutkan yaitu sebuah permainan edukatif dari stick es. Kemudian price yaitu sebuah harga yang rasional untuk konsumen agar bisa diterima oleh semua konsumen dan semua kalangan. Untuk promotionnya sendiri, promosi menggunakan media sosial Instagram. Untuk place sendiri, lokasi fisik toko bisnis ini yaitu memerlukan lokasi yang berjualan ideal seperti di dekat sekolah dasar ataupun sekolah TK. Kemudian yaitu ada people, process, physical, dan evidence. Di dalam people ada dibutuhkan SDM atau karyawan yang berkualitas yang dapat membantu kinerja dalam berusaha, serta ada proses mengacu pada bagaimana tindakan yang terjadi antara penjual dan pembeli, meliputi proses pelayanan dan proses transaksi. Yang physical evidence yaitu dibutuhkan bukti fisik, yaitu segala sesuatu yang menyangkut peralatan ataupun fasilitas fisik yang digunakan. Subbab selanjutnya yaitu mengenai implementasi ide. Di dalam implementasi ide ini yang dimaksudkan yaitu merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci dari pengembangan ide. Implementasi ide yang telah dicapai seperti pembuatan akun media sosial sebagai media pemasaran dan akun marketplace sebagai media penjualan. Di sini dapat dilihat yaitu diagram atau bagan melakukan strategi penjualan, ada akun sosial media Instagram serta akun marketplace Shopee. Untuk subbab selanjutnya yaitu mengenai hasil pengembangan ide. Di dalam hasil pengembangan ide ini terdapat dua sub, yaitu aspek pemasaran serta aspek penjualan. Di dalam aspek pemasaran yaitu melakukan promosi dilakukan dengan media sosial Instagram seperti melakukan endorsement kepada influencer serta membuat video yang menarik sebagai bagian dari proses pemasaran. Penjualan harus dilakukan dengan maksimal guna terwujudnya pengembangan produk sesuai dengan harapan. Untuk aspek penjualannya sendiri yaitu melakukan penjualan melalui marketplace Shopee. Di awal-awal tentunya susah karena termasuk sebagai pengguna atau toko baru. Tentunya harus didukung dengan proses pemasaran yang menarik. Dengan melakukan proses pemasaran melalui Instagram, maka pelanggan online akan diarahkan untuk melakukan pembelian atau check out melalui Shopee. Subbab yang terakhir yaitu mengenai evaluasi akhir ide. Di sini sistem penjualan produk ini nantinya menjual stick per pack dengan memiliki target penjualan per hari yaitu 50 pack per hari.
Harga jual per packnya adalah 20.000 per pack, serta harga proses produksi 10.000 per pack, investasi dana 50 juta, sewa ruko 13 juta per tahun, gaji 3 pegawai 1.500.000 per bulan, serta biaya lain-lain sejumlah 1.200.000. Kemudian mengenai rekapitulasi usaha, kita menghitung BEP-nya. Sebelum kita menghitung BEP, kita harus mengetahui jumlah pengeluaran per harinya. Untuk sewa ruko, jumlah pengeluaran per hari yaitu 36.000, gaji 3 pegawai 150.000, biaya lain-lain 40.000, total investasi 137.000. Dengan jumlah total pengeluaran per hari yaitu 363.000. Untuk mengetahui BEP, kita harus mencari tahu laba per pack. Untuk laba per packnya yaitu harga jual dikurangi harga produksi. Harga jual 20.000 dikurangi 10.000 untuk harga produksi, maka ditemukan hasil 10.000. Kita akan menghitung BEP-nya dengan biaya pengeluaran per hari dikurangi laba. Dibagi laba maksudnya, akan ditemukan hasil 36,3. Maka dapat disimpulkan rata-rata yang harus dijual yaitu 36 buah. Untuk selanjutnya yaitu mengenai rekapitulasi usaha perhitungan PBP. Pihak kami membuat pernyataan bahwa target penjualan per hari yaitu 50 pack per hari, maka laba per bulannya adalah 10.000 dari laba per pack dikali 50 dari target per packnya dikali 30 hari yaitu bulan, maka ditemukan hasil 15 juta. Untuk rumus PBP-nya yaitu total investasi dibagi laba per bulan. Total investasi yaitu 50 juta dibagi 15 juta, maka ditemukan hasil 3,3 bulan. Yang terakhir yaitu mengenai rekapitulasi usaha perhitungan ROI, yaitu ditemukan hasil 30% dengan rumus 15 juta untuk laba per bulan dibagi total investasi 50 juta dikali 100%. Maka kesimpulannya adalah BEP dari produk yang akan dijual yaitu 36 buah per hari dengan laba per pack 10.000 dan laba per bulan 15 juta jika mampu menjual sesuai target yaitu 50 pack per hari. Kemudian untuk PBP atau jangka waktu mengembalikan modal adalah 3,3 bulan dengan persentase 30%. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.